عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani wal akhwat azzani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kesempatan kepada kita pada malam hari ini sehingga kita bisa dikumpulkan di tempat yang insyaallah diberkahi ini, melanjutkan pembahasan kita dalam Ahaditsul Akhlaq, masih bagian yang ke-6, Rahmatul Iyal, kasih sayang kepada keluarga. Terakhir yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwa seorang wanita yang mendatangi Aisyah radhiyallahu anha, yang wanita tersebut adalah termasuk wanita yang miskin. Lalu kemudian Aisyah radhiyallahu anha memberikan padanya 3 butir kurma. Dan 3 butir kurma itu 2 butir diberikan kepada 2 orang anaknya dan 1 untuknya. Jadi ketika kedua anaknya sudah melahap 2 butir kurma tersebut, mereka masih ingin. Lalu kemudian sang wanita membagi 2, 1 butir kurma tersebut dan diberikan lagi kepada kedua anaknya. Dan ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wanita tersebut mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala karena kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Baik, jemaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya
beliau hafizahullah taala menyebutkan wa da'watu al-walid li auladihi mustajabatun la turaddu. Doa ayah atau doa orang tua kepada anak-anaknya makbul, ya, diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak tertolak, sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thalathu da'awatin mustajabat. Ada 3 doa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tidak diragukan, dia pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Da'watul walid, doa ayah atau doa orang tua. Da'watul musafir, doa orang yang melakukan safar, perjalanan. Wa da'watu al-mazlum, doa orang yang terzalimi. Wa fi riwayatin wa da'watul walidi ala waladihi. Dalam riwayat yang lain disebutkan doa orang tua untuk keburukan anaknya. Doa, ya, da'a ala berarti itu mendoakan keburukan. Kalau da'a lahu mendoakan kebaikan. Ya, da'a ala mendoakan keburukan, da'a lahu mendoakan kebaikan. Nah, dalam hadis ini Nabi SAW menyebutkan 3 doa yang makbul, ya, pasti diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah doa orang tua untuk anak-anaknya, baik itu doa kebaikan, ya, apalagi doa keburukan. Faminar rahmati bil aulad kasratud du'a ilahum bil khair. Di antara tanda kasih sayang orang tua terhadap anak-anaknya adalah sering mendoakan kebaikan untuk anak-anak. Wal hadar minad du'a alaihim bisyarr, dan berhati-hati dari mendoakan keburukan untuk anak-anak. La siyama fi hali al-ghadabi, apalagi dalam kondisi sedang marah. Dan ini sering kita dapati jemaah sekalian, kalau sudah marah muncul, ya, sumpah serapah, ya, ucapan-ucapan buruk untuk anak-anak. Dan banyak, ya, kisah, ya, kejadian-kejadian nyata. Apalagi doa ibu, doa keburukan yang muncul dari lisannya ibu. Saat anak yang tidak mau diperintah, ya, disuruh malah lari. Lalu kemudian ibu berdoa, ya, mudah-mudahan kamu disambar bentor misalnya. Hati-hati, tidak akan tunggu lama itu. Dan banyak kejadian seperti ini. Sehingga itu biasakan jemaah sekalian, biasakan ketika kita marah kepada anak-anak kita, ucapkan ucapan yang baik. Ya, barakallahu fik, Allahu yahdik. Dan termasuk kebiasaan baik orang-orang Arab, kalau mereka marah, Allah yahdik, ya, semoga Allah memberimu hidayah. Ya. Kita biasakan lisan kita dengan kalimat-kalimat thayyibah, ucapan-ucapan yang baik. Kalau itu bertepatan dengan waktu-waktu mustajab, ya, waktu-waktu Allah mengabulkan doa, maka menjadi kebaikan bagi anak-anak kita. Nah, kalau yang keluar dari lisan kita adalah ucapan buruk untuk anak-anak kita, nah, ini berbahaya. Ya.
Fala yata'ajjal al-walidu bid-du'a 'alaihim fatustajabu ad-da'watu thumma yandam ba'da dzalika an-nadamah syadidah. Maka kata beliau hafizahullah taala, jangan tergesa-gesa mendoakan keburukan. Ya, jangan tergesa-gesa ya, mendoakan keburukan untuk anak-anak. Saking marah, kesal, ya, puncak kemarahan, ya, tahan lisan. Ya. Supaya apa? Tidak menyesal nanti. Ya. Nah, kalau ya, kita doakan keburukan untuk anak-anak kita, lalu kemudian dia merasakan akibat daripada doa kita, ya, yang repot siapa? Ya tetap orang tua. Kadang ada orang tua yang lihat anaknya bandel, ya dia teriak, memang dasar anak-anak durhaka. Hati-hati. Itu doa, ucapan keburukan, dasar anak durhaka. Itu bisa jadi durhaka beneran. Jadi sebelum kita menyesal nanti, ya kita berusaha membiasakan lisan kita dengan ucapan-ucapan yang baik, apalagi untuk anak-anak kita. Faqad hadzarana Rasuluna al-Karim sallallahu alaihi wasallam min dzalika. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari perkara ini. Ya, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah memperingatkan kita dari persoalan ini. Beliau bersabda, la tad'u ala anfusikum. Jangan mendoakan keburukan untuk diri kalian. Wala tad'u ala auladikum. Jangan pula mendoakan keburukan untuk anak-anak kalian. Wala tad'u ala amwalikum. Jangan juga mendoakan keburukan untuk harta-harta kalian. La tuwafiqu minallahi sa'atan yus'alu fiha ata'un fayastajibu lakum. Ya, jangan kalian ya menepati Allah Subhanahu wa taala. Artinya jangan berdoa ya, apalagi di saat waktu-waktu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa. Sehingga ketika Allah kabulkan doa tersebut, apa yang terjadi? Ya, menyesal. Jadi 3 hal dalam doa yang dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan mendoakan keburukan untuk diri sendiri. Ya. Doakan keburukan untuk anak-anak, mendoakan keburukan untuk harta. Ya, mungkin kendaraan kita lagi mogok, ya, lalu kemudian keluar dari lisan kita, ya, doa buruk. Ya, jangan. Itu akan menjadi kebiasaan buruk. Hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa yad'ul insanu bisyarri du'aahu bil khair wa kana al insanu ajula. Dan orang-orang berdoa ya keburukan sebagaimana dia berdoa kebaikan. Dan adalah manusia itu ya tergesa-gesa, ya terburu-buru. Ya. Di sini Imam Qatadah rahimahullahu taala beliau katakan mengomentari ayat ini, yad'u ala malihi fayal'anu malahu wa waladahu. Ya, orang dia doakan keburukan untuk hartanya, dia melaknat ya, harta dan anaknya. Walau istajaballahu lahu la ahlakahu. Kalau seandainya Allah kabulkan doanya itu, maka dia akan celaka. Ya, Allah Subhanahu wa taala sebutkan wa kanal insanu ajula. Adalah manusia itu terburu-buru, tergesa-gesa ya. Karena kesal, karena marah ya, keluar dari lisannya. Dan ini berawal dari kebiasaan
kebiasaan mengucapkan ucapan-ucapan yang buruk, maka saat marah spontan itu langsung keluar ucapan buruk. Jadi kalau yang sering diucapkan adalah ucapan-ucapan yang baik, doa-doa yang baik, ya, maka itu pun akan menjadi kebiasaan spontan keluar ucapan-ucapan yang baik. Ya, kalau dalam pepatah kan dikatakan apa? Ala bisa karena biasa, ya. Kemudian kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di rahimahullah ta'ala berkaitan dengan ayat tadi, ya, surah Al-Isra ayat ke-11, wa hadha min jahlil insan wa ajalatihi haitsu yad'u ala nafsihi wa auladihi wa malihi bisyarri 'indal ghadab wa yubadiru bidzalika ad-du'a kama yubadiru bid-du'a fil khair. Kenapa ini terjadi, dilakukan oleh manusia, yaitu dia berdoa keburukan sebagaimana dia berdoa, ya, meminta kebaikan. Ini karena kejahilan manusia, karena kebodohan dan ketergesa-gesaannya, sehingga dia mendoakan keburukan untuk dirinya, mendoakan keburukan untuk harta dan anak-anaknya, ya. Di saat dia marah, spontan dia langsung mendoakan keburukan, ya, sebagaimana dia suka berdoa kebaikan. Al-auladu ni'matun 'azimatun wa hum zinatul hayatid dunya. Anak-anak itu termasuk nikmat yang besar. Anak-anak kita itu termasuk nikmat yang besar yang Allah Subhanahu wa taala titipkan, yang Allah Subhanahu wa taala amanahkan kepada kita. Wahum zinatul hayatid dunia. Anak-anak itu adalah perhiasan dunia, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan, al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak-anak itu adalah perhiasan kehidupan dunia. Wa qurratu ainil walidain in ata'ullah. Dan anak-anak itu apabila mereka menjadi anak-anak yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mereka menjadi qurratu ain, ya. Ya, penyejuk mata, penenteram jiwa. Dan di antara doa para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Ya Allah, berikan kepada kami, karuniakan kepada kami istri-istri dan anak-anak yang menjadi penyejuk mata, penenteram jiwa. Ini doa para hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, yang Allah sebutkan di bagian akhir dari surah Al-Furqan. Selalu kita berdoa ini, jemaah sekalian. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya. Walaupun belum menikah, berdoa dengan i'tibar masa yakun. Ya, harapannya nanti ketika dia punya istri, dia punya anak-anak, ya, maka dia diberikan, ya, istri yang solehah, anak-anak yang soleh dan solehah. Ya. Jemaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian su'ila Al-Hasan Al-Basri rahimahullah taala an hadhil ayah. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala ditanya tentang ayat ini, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Faqala an yuriyallahu al-'abda al-muslima min zawjatihi wa min akhihi wa min hamimihi ta'atallah. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada seorang hamba, Allah Subhanahu wa ta'ala memperlihatkan, ya, kepada seorang hamba, itu dari istrinya, anak-anaknya, kerabat-kerabatnya,
mereka senantiasa berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan beliau katakan, la wallahi ma syai'un aqarra li'ainil muslim min an yara waladan aw walada waladin aw akhan aw hamiman muti'an lillahi azza wa jalla. Ya, demi Allah, tidak ada penyejuk mata, tidak ada penentram jiwa yang paling berharga daripada mendapati anak-anak yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, cucu yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, saudara yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang terkasih, orang-orang terdekatnya yang semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nikmat besar. Tidak ada yang paling menenteramkan jiwa. Kalau semua keluarga kita berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang. Ketenangan jiwa akan kita rasakan. Dan tentu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, mereka akan dikumpulkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Orang tuanya masuk surga, anak-anaknya masuk surga, berkumpul di surga Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tentu menjadi harapan, menjadi harapan dari semua keluarga. Dan sungguh sangat menyedihkan apabila ada orang-orang yang kita cintai di dunia, tapi di akhirat kita tidak bisa berjumpa dengannya karena dipisahkan tempat, yang satu di surga, yang satu di neraka, waliyadzubillah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Ibnu Juraij rahimahullahu taala, beliau berkata tentang ayat ini, ya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, qal ya'budunaka wa yuhsinuna ibadatak wa la yajurruna 'alaina al-jara'ir. Jadi makna doa ini yaitu orang yang berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya anak-anaknya, istri-istrinya senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka membaguskan ibadah mereka kepada Allah Subhanahu wa taala dan mereka tidak melakukan perbuatan maksiat. Mereka tidak melakukan perbuatan pembangkangan. Ini makna doa ini. Dan ini disebut dengan penjelasan ayat dengan menyebutkan contoh yang sebenarnya dari ayat ini, Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, maka semua jenis kebaikan, semua jenis ketaatan kita harapkan dilakukan oleh anak-anak kita, istri-istri kita, dan orang-orang terdekat kita. Itu akan menjadi pelipur lara, penyejuk mata, penenteram jiwa bagi kita. Kita perbanyak membaca doa ini, jemaah sekalian. Kemudian kata beliau hafizahullah taala, wa hum amanatun 'azimatun wa mas'uliyatun kabiratun amara Allah Subhanahu wa taala bi ri'ayatihim wa tarbiyatihim wa tansyi'atihim ala khisalil khair wa ib'aduhum an kulli ma yuaddi ila fasadihim wa dhiya'ihim. Mereka keluarga, khususnya anak-anak, adalah amanah yang besar yang Allah Subhanahu wa taala pikulkan kepada setiap orang tua. Tanggung jawab yang besar
yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua untuk memperhatikannya, untuk mendidik mereka dengan pendidikan yang terbaik, untuk membiasakan mereka tumbuh dalam ketaatan, tumbuh dalam perkara-perkara atau perbuatan-perbuatan kebaikan, membiasakan mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan mereka dari segala yang bisa menyeret mereka pada kerusakan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah." Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya itu adalah manusia dan batu. Allah Subhanahu wa taala perintahkan kita terlebih dahulu ini ku anfusakum. Jagalah diri kalian. Ya. Nah, di sini memberikan apa? Memberikan qudwah, memberikan contoh. Kita sebagai orang tua menjaga diri kita dari azab neraka ya, dengan cara melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian menjaga keluarga kita. Namun dalam prakteknya jemaah sekalian, tidak sedikit kita mendapati orang tua yang menginginkan anak-anak mereka menjadi soleh dan solehah, tetapi tidak memberikan qudwah, tidak memberikan contoh. Ya. Sebagaimana orang tua ketika mendapati anaknya merokok, dia marah, tapi dia sendiri merokok di depan anak-anaknya. Bahkan suruh anaknya, nak pergi belikan rokok dulu bapak. Ya. Terus kalau dia lihat anaknya merokok, dia marah. Dia berharap menjadi anak yang soleh. Ini kan tidak memberikan qudwah. Ya. Begitu terdengar azan di masjid, nak cepat mandi, pergi ke masjid, pergi sholat. Ini bapak masih pakai celana pendek, ya, telanjang dada, ya, masih santai-santai. Ini kan tidak memberikan qudwah, contoh. Nah, sedangkan dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian. Jadi kita benahi diri kita supaya menjadi qudwah, menjadi contoh bagi anggota keluarga kita. Dan di dalam keluarga, ya dalam keluarga masalah qudwah ini jemaah sekalian adalah hal yang paling besar, ya paling besar pengaruhnya. Apalagi bagi anak-anak kita yang masih balita, masih di bawah 5 tahun. Mereka adalah tukang kopi paste yang paling hebat, ya, peniru unggul, ya anak-anak di bawah 5 tahun. Dia melihat apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Kalau yang sering dia lihat orang tuanya dalam ketaatan, maka dia akan tumbuh terbiasa dengan ketaatan. Ya. Dan ini kita dapati dalam kenyataan jemaah sekalian. Seorang anak perempuan balita, dia lihat ibunya ya tidak keluar kecuali menutup aurat, dia pun ingin mengikuti seperti ibunya. Nah, kalau yang dia lihat ibunya kesana kemari membuka aurat, dia terbiasa melihat itu, begitu besar disuruh oleh orang tuanya untuk menutup aurat, dia tidak mau. Lalu kemudian ibunya marah, dia, "Kamu tapi anak ini kepala angin, mau suruh tutup aurat tidak mau." Ya, padahal ya, ibunya yang membiasakannya dari kecil. Ya. Ayah juga ya tidak menegurnya. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian dalam hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Ala kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ketahuilah bahwasanya kalian adalah pemimpin. Ya, setiap kalian adalah pemimpin. Dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Fal amirul ladzi 'alan nas ra'in wa huwa mas'ulun an ra'iyatihi. Seorang amir. Amir di sini dia kepala negara, dia gubernur, dia bupati, dia camat, ayahanda, seterusnya. Ini amir yang mengurusi urusan orang banyak. Dia adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya itu. Warrajulu ra'in ala ahli baitihi wa huwa mas'ulun anhum. Dan seorang laki-laki, seorang suami adalah pemimpin atas keluarganya dan dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya ini. Wal mar'atu ra'iyatun ala baiti ba'liha wa waladihi wa hiya mas'ulatun anhum. Dan wanita, para istri juga adalah pemimpin ya, di dalam rumah suaminya. Dia akan mempertanggungjawabkan isi rumah suaminya. Dia akan mempertanggungjawabkan anak-anak dari suaminya. Jadi para istri ya, bertanggung jawab terhadap suami. Apa yang dia pertanggungjawabkan? Isi rumahnya, hartanya, ya, dan anak-anaknya. Wal 'abdu ra'in 'ala mali sayyidihi wa huwa mas'ulun anhu. Ya, bahkan budak. Ya, budak juga adalah pemimpin. Ya, yang dia akan dimintai pertanggungjawaban atas harta dari majikannya, harta dari tuannya. Ala fa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Ketahuilah, setiap kalian itu adalah pemimpin yang akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kalian pimpin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Tadi adzan dulu, kita lanjut setelah adzan. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Tafadhal. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Baik, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis yang mulia ini adalah peringatan bagi kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebutkan mas'ul. Ini mengingatkan ya kepada kita akan pertanyaan Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Mas'ul itu yang ditanya. Ya, orang yang ditanya. Ya. Jadi kullukum ra'in wa kullukum mas'ul. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyai tentang apa yang kalian pimpin. Nah, amanah yang dipikulkan pada kita, istri, anak, termasuk harta, jabatan, semuanya akan ditanyai oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di yaumil qiyamah. Bahkan sebahagian ahlul ilmi mereka mengatakan innallaha yas'alul walida an waladihi yaumal qiyamah qabla an yas'alal walada an walidihi fa innahu kama anna lil ab ala ibnihi haqqan falil ibni ala abihi haqqun.
Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan menanyai orang tua tentang anak-anaknya pada hari kiamat nanti. Allah Subhanahu wa taala akan menanyai orang tua tentang anaknya sebelum anak-anaknya ditanya tentang ketaatan mereka kepada orang tua. Orang tua memiliki hak yang harus ditunaikan oleh anak-anak, maka demikian pula anak-anak itu memiliki hak yang harus ditunaikan oleh orang tua. Dan di antara hak daripada anak-anak itu adalah mentarbiyah mereka, mendidik mereka dengan pendidikan yang baik. Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau berkata, "Addib ibnaka fa innaka mas'ulun an waladika." Didiklah anakmu karena sungguhnya engkau akan ditanya tentang anakmu. Madza addabtahu? Di atas apa engkau mendidik anakmu? Wa madza 'allamtahu? Dan apa yang telah engkau ajarkan anakmu? Wa innahu mas'ulun an birriki atau an birrika wa tawa'iyatihi lak. Dan anak-anakmu pun dia akan ditanya tentang baktinya kepadamu dan akan ditanya tentang apa? Ketaatannya kepadamu. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita sering membahas tentang birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Dan masih jarang kita membahas masalah kewajiban orang tua terhadap anak-anaknya. Kalaulah orang tua sudah memberikan pendidikan yang terbaik, mengajari anak-anak dengan pengajaran yang baik, lalu kemudian anaknya masih tetap dalam kedurhakaan atau masih tetap bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah di luar kendalinya. Yang menjadi persoalan ini adalah orang tua yang membiarkan anak-anaknya lalu kemudian menuntut anak-anaknya ini supaya berbakti kepada orang tua. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fallahu Subhanahu wa taala kama awsa al-abna bi birri abaihim wal ihsan ilaihim biqaulihi wa wassayna al-insana biwalidayhi husna faqad awsa al-aba bil abna tarbiyatan wa ta'diban. Qala ta'ala yusikumullahu fi auladikum. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada setiap anak supaya mereka berbakti kepada kedua orang tuanya, memberikan yang terbaik untuk orang tuanya. Yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an, kami telah berwasiat kepada manusia tentang kedua orang tuanya agar supaya mereka memperlakukannya dengan baik. Anak-anak memperlakukan orang tua dengan baik. Maka demikian pula Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada setiap orang tua. Allah Subhanahu wa taala telah berwasiat kepada setiap orang tua tentang anak-anak mereka, supaya memperhatikan pendidikan anak-anaknya, memperhatikan adab daripada anak-anaknya. Yusikumullahu fi auladikum. Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada kalian tentang anak-anak kalian. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, anak-anak kita walaupun mereka masih kecil, jangan kita berkata maklumilah masih anak-anak. Kalau dia melakukan kesalahan yang
ya memang itu salah dalam pandangan syariat, jangan dimaklumi, ya. Tetapi diarahkan, ya. Tidak juga dengan cara yang kasar atau dengan cara yang ya tidak sesuai dengan ya, perkembangan akalnya atau perkembangan otaknya. Nah, kekeliruan orang tua ketika mendapati anaknya berbuat yang keliru, lalu kemudian dia katakan, ah maklumlah, ya masih anak-anak. Tidak benar seperti itu. Dan kalau kita ya perhatikan bagaimana para salafus saleh dahulu, di saat mereka mengirimkan anak-anak mereka kepada seorang guru, ya, itu dengan pesan, ya, saya titipkan anak saya, ya, dia ini ya adalah ya, belahan jiwa saya, ya, ajari dia tentang adab-adab Islam, adab-adab yang baik, bagaimana ya, bagaimana seorang anak ya, bertingkah berlaku di hadapan orang dewasa. Ini bagian dari adab. Kalau ada orang yang lebih ya lebih tua, ya, yang lebih senior darinya, ya, bagaimana sikapnya. Ya. Bahkan dalam duduk pun itu diajari. Ya. Kalau dia duduk menyelonjorkan kaki, datang orang yang lebih dewasa, lipat kakinya. Ini bagian dari adab. Bahkan ketika ada orang-orang dewasa sedang berkumpul, lalu kemudian ya, dia datang, ya, maka halangi dia, jangan berkumpul dengan orang dewasa, mendengarkan pembicaraan orang dewasa. Ini bagian dari adab. Kalau kita perhatikan sekarang bagaimana ya, dengan anak-anak kita. Kalau dulu kami sempat mendapati bagaimana orang tua mendidik. Ada orang tua yang sedang bicara, lalu kemudian kita bersambung pembicaraan. Ini jari telunjuk yang sebesar jempolan langsung melayang. Main sana. Ini memberikan apa? Pelajaran adab kepada anak-anak, ya. Walaupun dengan cara yang agak keras, ya. Tapi itu membekas. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Kita menginginkan anak-anak kita memiliki adab yang baik, terdidik dengan ya didikan yang baik, maka kita juga memberikan qudwah. Sebagaimana yang tadi kita katakan, yang Allah Subhanahu wa taala ya firmankan, qu anfusakum wa ahlikum nara. Allah perintahkan dulu pada diri kita ya, supaya kita menjadi qudwah, menjadi contoh bagi orang lain, bagi anak-anak kita. Nah. Ya, kemudian waqad akhbarana nabiyuna al-karim anna lil walidaini ta'siran balighan ala abnaihim fi aqaidihim wa adyanihim fadlan an akhlaqihim wa tibaihim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga telah mengabarkan bahwasanya kedua orang tua memiliki peran yang sangat besar ya dalam membentuk anak-anaknya, baik dalam masalah akidah mereka, masalah agama mereka secara umum, apalagi dalam masalah ya, tingkah laku, masalah adab, masalah karakter, tabiat, ya, sehingga itu kita mendapati ya pola didikan orang tua terhadap anak-anaknya itu akan terus ya, terlihat. Ya. Kalau kita dapati ada anak-anak yang sulit untuk berbuat baik, bahkan untuk dirinya sendiri, ya, maka bisa kita lihat jauh ke belakang bagaimana orang tuanya mendidiknya, ya. Bagaimana orang tuanya membiasakannya, ya. Dan Nabi SAW telah katakan dalam hadisnya, kullu mauludin
yuladu 'alal fitrati fa abawahu yuhawwidanihi aw yunassiranihi aw yumajisanihi. Setiap anak itu lahir dalam kondisi, dalam keadaan fitrah, suci, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau yang sering kita dengar, ya, anak-anak itu ketika dilahirkan dia ibarat kertas putih yang tidak ada coretan-coretan, putih bersih. Maka orang tuanya lah yang menjadikan dia Yahudi, yang mempengaruhi dia menjadi seorang Yahudi, yang menjadikan dia Nasrani atau menjadikan dia Majusi. Kamatsalil bahimati tuntajul bahimah. Ya, sebagaimana kalau kita perhatikan Nabi SAW umpamakan ini, ya, kalau kita perhatikan hewan, ya, yang dia lahirkan juga adalah hewan yang serupa dengannya. Tidak mungkin sapi melahirkan kambing, tidak mungkin. Nah, hal tara fiha jad'a, apakah ketika seekor sapi itu, ya, yang dia lahirkan adalah anaknya itu sapi, kau mendapati ada cacatnya, hidungnya mungkin luka atau telinganya mungkin luka? Tidak. Ini perumpamaan dari Nabi SAW. Itu tandanya bahwa cacat-cacat yang terjadi pada anak-anak kita, tingkah laku yang buruk, itu adalah hasil bentukan kita sendiri, bukan dari fitrahnya. Karena fitrahnya anak-anak itu, ya, ketika dilahirkan itu dalam keadaan suci, ya, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Sini beliau katakan wa hadza matsalun balighun mahsus, ya. Ini perumpamaan yang disebutkan oleh Nabi SAW ini adalah perumpamaan yang nyata. Fa innal bahimata tuntaju fil adati wal musyahadi salimatun minal uyubi wal afat. Karena yang kita dapati setiap hewan yang lahir itu dalam keadaan, ya, sempurna, tidak ada cacatnya. Ini hukum aglabiyah. Ya, ini hukum aglabiyah umumnya. Falaisa fiha jad'un au qat'un fi yadiha au udhuniha au rijliha. Lengkap, ya. Telinganya lengkap, tidak ada luka, hidungnya ada, ya, kaki, tangan. Wa innama yahsulu dzalika min sahibiha au ra'iha. Nah, telinganya luka, hidungnya luka atau kakinya patah dan sebagainya, itu terjadi, ya, akibat dari pemiliknya, ya. Imma bi ihmalihi au bi fi'lihi mubasyaratan, ya. Boleh jadi, ya, cacat itu terjadi, ya, karena kelalaian dari si pemiliknya atau dia sengaja. Ini perumpamaan dari Nabi SAW yang menyebutkan, ya, kamatsalil bahimah tuntajul bahimah hal tara fiha jad'a. Maka kata beliau hafizahullah ta'ala, fahakadzal ibn, maka demikian pula anak-anak kita, fa innahu yuladu 'alal fitrah, anak-anak kita itu lahir dalam kondisi fitrah. Dia tidak tahu apa-apa, dia tidak tahu mana yang benar, mana yang salah, ya. Jadi lahirkan ke dunia ini dalam keadaan suci, bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala, ya, mengutus malaikat untuk bertanya kepada setiap janin dalam kandungan, alastu bi rabbikum? Qalu bala. Nah. Ini fitrah. Nah. Fa idza ta'allama al-kadhiba awil ghisha awil fasada awil inhiraf aw ghairahu minal munkarat fa innahu li amrin kharijin 'anil fitrah. Kalau dia, ya, telah mengetahui hal-hal yang dusta, dia mempraktekkan, ya, dusta, berkata dusta atau curang atau berbagai macam kemungkaran-kemungkaran yang lainnya, maka sesungguhnya dia telah keluar dari fitrahnya. Ya. Orang-orang yang melakukan perbuatan maksiat, ya, dia telah keluar dari fitrahnya.
Imma an yakuna bisababi su'it tarbiyah awil ihmal fiha. Boleh jadi kerusakan pada anak ini terjadi karena apa? Buruknya tarbiyah, buruknya pendidikan yang dia dapatkan di dalam rumahnya, atau karena kelalaian dari orang tuanya, tidak memperhatikan dengan siapa anak-anaknya bermain, kemana anak-anaknya pergi, apa yang dia permainkan. Au bi mu'assirin kharijin min ashabis su' au ghairihim minal khulata. Dan boleh jadi pula keburukan-keburukan yang dilakukan oleh anak-anak tersebut karena lingkungan dari luar, mungkin teman-temannya, atau di lingkungan yang memang lingkungan yang buruk, dan itu mempengaruhi. Qala al-allamah Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullahu taala, beliau berkata, faman ahmala ta'lima waladihi ma yanfa'uhu wa tarakahu suda faqad asaa ilaihi ghayatal isaah. Barang siapa yang melalaikan pendidikan anaknya, barang siapa yang mengabaikan hal-hal yang bermanfaat untuk anaknya, dia tinggalkan begitu saja, maka sungguhnya dia telah melakukan seburuk-buruknya perbuatan buruk terhadap anaknya. Wa aktsarul auladi innama jaa fasaduhum min qibalil aba wa ihmalihim lahum. Dan kebanyakan anak-anak itu, kebanyakan anak-anak itu rusaknya mereka disebabkan oleh bapak. Ini kata siapa? Jemaah sekalian. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Kebanyakan anak-anak itu rusaknya mereka disebabkan oleh bapak. Karena apa? Ihmalihim lahum. Mereka lalai. Ayah yang lalai dengan pendidikan anak-anaknya. Wa tarki ta'limihim fara'idaddin wa sunanihi. Dan mereka, para bapak ini juga meninggalkan anak-anak mereka dari mempelajari agama, mempelajari hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kenapa di sini Imam Ibnu Qayyim rahimahullah taala langsung menembak para bapak? Karena bapak adalah kepala rumah tangga. Nah, kebanyakan kita mengatakan apa? Al-ummu madrasah. Ibu itu adalah madrasah. Jadi kalau anaknya salah, langsung ibunya yang ditembak. Sang ayah lupa bahwa dia adalah kepala sekolah. Kalau kepala sekolahnya berfungsi, dia didik istrinya, dia pesankan kepada istrinya, dia didik istrinya untuk mentarbiyah anak-anaknya, dan dia juga memberikan contoh yang baik. Tapi kemudian istrinya lalai, maka tanggung jawab ada pada istri. Walaupun demikian tetap yang ditanya adalah bapak. Karena dia mas'ul, dia adalah pemimpin dalam rumahnya. Sebagaimana dalam kehidupan kita sehari-hari, kalau ditunjuk kepala kantor, kepala sekolah, kepala unit, apa segala macam, lalu kemudian ada yang error di unit, tanggung jawabnya pasti yang akan kena adalah siapa pemimpinnya. Maka demikian pula dalam rumah tangga. Kalau dalam rumah tangga ada yang error, maka penanggung jawab yang pertama itu adalah ayah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini hal yang patut penting untuk kita perhatikan dalam masalah rahmatu al-iyal, kasih sayang pada keluarga. Ini memperhatikan tarbiyah mereka, pendidikan mereka, ta'lim mereka.
Kalau kita memiliki kekurangan, keterbatasan dalam masalah ilmu agama misalnya, maka kirim anak-anak kita untuk belajar agama. Ya, itu juga merupakan ya kebiasaan para salafus saleh dahulu. Ya, karena ayah yang memiliki tanggung jawab, ya, sebagaimana khalifah, ya, dia kirim anaknya kepada seorang alim, ya, dengan pesan-pesan tarbiyah, mendidik anak-anak mereka. Bahkan sang ayah dulu, ya, khalifah berpesan kepada gurunya, ya, pada guru dari anaknya, didik anak saya, kalau dia berbuat salah tegur dia, kalau memang harus dipukul pukul, tapi jangan sampai mencederai. Kalau kita sekarang mendidik anak-anak di sekolah, terus anaknya dapat kuti di telinga, dia menangis, lapor orang tua marah. Bahkan ada yang pergi lapor polisi, ada seperti itu. Padahal anaknya, masya Allah, kalau di sekolah itu sudah super duper, ya, buandelnya, ya. Tapi begitu kena sentilan di telinga, orang tuanya marah. Kalau ya mungkin teman-teman, ya, yang sudah kepala 4 sekarang ini, dulu bagaimana ketika di sekolah, ya, kena pukul sama orang tua, sama guru, lalu kemudian pulang ke rumah menangis. Kenapa menangis? Pak guru ada pukul. Oh, bukan dapat pembelaan, dapat tambah. Sampai ada istilah kan, ada pepatah, ya, apa namanya, emas itu ada di ujung cemeti guru, ya. Nah itu. Nah, sekarang masya Allah tidak bisa lagi kita berbuat seperti itu. Kena sentilan saja, ya, bisa berurusan dengan polisi, ya. Pada kondisi-kondisi tertentu dalam Islam pun itu ada, ya. Nabi SAW katakan, ya, ajaklah anak-anak kalian mendirikan salat ketika mereka usia 7 tahun. Kalau sudah 10 tahun, ya, sudah 10 tahun tidak mau sholat, apa yang dilakukan? Dipukul, tapi bukan pukul ya, pukulan yang mendidik. Nah, tadi itu sudah jalan terakhir. Nah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pukulan itu pun bagian daripada rahmah, ya, kasih sayang, ya. Ya. Baik, saya kira ini yang bisa kita pelajari pada kesempatan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kita akhiri pertemuan kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله